Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ines Selvianata, NIM 20150017, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi Semester 3, Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang klasifikasi spermatopita atau tumbuhan berbiji. Seperti yang kita ketahui, spermatopita atau tumbuhan berbiji merupakan tumbuhan yang tingkat perkembangannya paling tinggi, di mana kelompok tumbuhan ini menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan generatif. Dari biji yang dihasilkan tersebut, spermatopita terbagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Di sini yang akan saya bahas itu ialah tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Dan contoh tumbuhan berbiji tertutup yang saya pakai ialah jagung atau zeamais. Teman-teman, sebelum kita masuk pada pembahasan tumbuhan jagung, kita juga harus mengetahui apa itu angiospermae. Angiospermae berasal dari dua kata, yaitu angios yang mempunyai arti tertutup, sedangkan spermae yang mempunyai arti biji. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa angiospermae merupakan golongan tumbuhan yang dapat menghasilkan biji, serta dilindungi dengan karpel atau daun buahnya serta pembuahan. Memiliki alat perkawinan yang berupa bunga atau disebut juga anthophyta. Angiospermae juga mempunyai nama lain yaitu magnolophyta. Baik teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu angiospermae, kita akan masuk pada pembahasan bagian-bagian tumbuhan yaitu akar, batang, daun, bunga, dan biji. Yang pertama, akar. Tumbuhan jagung mempunyai akar serabut dengan 3 macam akar, yaitu yang pertama, akar seminal. Akar seminal adalah akar yang berkembang dari radikula dan embrio. Pertumbuhan akar seminal akan melambat setelah belum mula muncul ke permukaan tanah, dan pertumbuhan akar seminal akan berhenti pada fase V3. Yang kedua, akar adventif. Akar adventif adalah akar yang semula berkembang dari buku di ujung mesokotil. Kemudian, set akar adventif berkembang dari tiap buku secara berurutan dan terus ke atas antara 7-10 buku. Semua di bawah permukaan tanah. Akar adventif berkembang menjadi serabut akar tebal. Akar seminal hanya sedikit berperan dalam siklus hidup jagung. Akar adventif juga berperan dalam pengambilan air dan hara. Bobot total akar jagung terdiri atas 52% akar adventif dan 48% akar seminal. Yang ketiga, akar kait atau penyangga. Akar kait atau penyangga adalah akar adventif yang muncul pada 2 atau 3 buku di atas permukaan tanah. Fungsi dari akar penyangga adalah menjaga tanaman agar tetap tegak dan mengatasi rebah batang. Akar ini juga membantu penyerapan hara dan air. Yang berikut kita masuk pada bagian batang. Tanaman jagung mempunyai batang yang tidak bercabang, berbentuk silindris dan terdiri atas sejumlah ruas dan buku ruas. Pada buku ruas terdapat tunas yang berkembang menjadi tongkol. 2 tunas teratas berkembang menjadi tongkol yang produktif. Batang memiliki 3 komponen jaringan utama, yaitu kulit atau epidermis, jaringan pembuluh atau bundles vaskuler, dan yang ketiga pusat batang atau pit. Bundles vaskuler tertata dalam lingkaran konsentrasi dengan kepadatan bundles yang tinggi.
dan lingkaran-lingkaran menuju perikarp dekat epidermis. Kepadatan bundles vaskuler berukuran begitu mendekati pusat batang. Konsentrasi bundles vaskuler yang tinggi di bawah epidermis menyebabkan batang tahan rebah. Genotip jagung yang mempunyai batang kuat memiliki lebih banyak lapisan jaringan sklerenkim berdinding tebal di bawah epidermis, batang, dan sklerenkim bundles vaskuler. Terdapat variasi ketebalan kulit antara genotip yang dapat digunakan untuk seleksi toleransi tanaman terhadap rebah batang. Yang berikut bagian daun. Sesudah koleoptil muncul di atas permukaan tanah, daun juga mulai terbuka. Setiap daun terdiri dari helai daun, ligula, dan pelepah daun yang erat melekat pada batang. Jumlah daun sama dengan jumlah buku batang. Genotip jagung mempunyai keragaman dalam hal panjang, lebar, tebal, sudut, dan warna pigmen daun. Bentuk ujung daun juga berbeda, yaitu runcing agak bulat, agak tumpul, dan tumpul. Berdasarkan letak posisi daun atau sudut daun, terdapat dua tipe daun jagung, yaitu tegak atau erect dan menggantung atau pendat. Daun erect hanya bisa memiliki sudut antara kecil sampai sedang. Pola helai daun juga bisa lurus atau bengkok. Selanjutnya kita masuk pada bagian bunga. Jagung disebut juga tanaman berumah satu atau monoecious karena bunga jantan dan bunga betinanya terdapat dalam satu tanaman. Bunga betina muncul dari axillary apices tajuk. Bunga jantan atau tassel berkembang dari titik tumbuhan apikal di ujung tanaman. Pada tahap awal, kedua tanaman memiliki primordia bunga biseksual. Selama proses perkembangan, primordia stamen pada axillary bunga tidak berkembang dan menjadi bunga betina. Demikian pula halnya primordia gynecium pada apikal bunga, tidak berkembang menjadi bunga jantan. Serbuk sari atau polen adalah trinukleat. Polen memiliki sel vegetatif, dua gamet jantan, dan mengandung butiran-butiran pati. Dinding selnya terbentuk dari dua lapisan aksine dan intin, dan cukup keras karena adanya perbedaan perkembangan bunga pada spikelet jantan yang terletak di atas dan bawah ketidaksinkronan matangnya spikel. Maka polen pecah secara kontinu dari tiap tasel dalam tempo seminggu atau lebih. Selanjutnya kita masuk pada bagian biji. Biji jagung disebut karyopsis. Dinding ovari atau perikarp menyatu dengan kulit biji atau testa. Membentuk dinding buah, biji jagung terdiri atas 3 bagian utama, yaitu yang pertama perikarp, berupa lapisan luar yang tipis, berfungsi mencegah embrio dari organisme pengganggu dan kehilangan air. Yang kedua, endosperm, sebagai cadangan makanan mencapai 75% dari bobot biji yang mengandung 90% pati dan 10% protein, mineral, minyak, dan lainnya.
Dan yang ketiga, embrio atau lembaga. Sebagai miniatur tanaman yang terdiri atas plamule, akar radikal, scutellum, dan coleoptil. Cotyledon tumbuhan jagung berkembang secara hipogel, di mana hipogel merupakan tipe perkecambahan yang menghasilkan sedikit hipokotil sehingga cotyledon tetap berada di dalam biji sehingga cotyledon tidak keluar ke atas tanah. Sekian dari penjelasan materi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.